gamer dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kamu penasaran sama cerita selengkapnya, tonton video ini beberapa menit ke depan. Jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka sama video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Film ini berjudul Fabricated City yang rilis pada tahun 2017 di Korea Selatan. Aktor utama di film ini bernama Kwon Yoo, yaitu mantan atlet taekwondo yang kini menjadi pengangguran. Ia menghabiskan waktunya sehari-hari dengan bermain game bersama teman-temannya. Suatu malam, Kwon Yoo yang sedang bermain di sebuah game center menemukan sebuah ponsel di meja sebelahnya. Tak lama kemudian muncul panggilan dari ponsel tersebut. Ternyata itu adalah pemilik ponsel yang tanpa sengaja meninggalkan ponselnya dan meminta Kwon Yoo untuk mengantarkannya ke suatu hotel. Karena dijanjikan imbalan yang cukup besar, maka dia menyetujuinya dan sesampainya di kamar hotel, ternyata si pemilik kamar sedang mandi. Jadi Kwon Yoo diminta untuk langsung mengambil imbalannya di lantai atas. Setelah mengambil uang, dia langsung buru-buru pergi karena perasaannya tidak enak. Dan berawal dari situ, keseluruhan film ini pun dimulai. Keesokan paginya, saat dia terbangun, tiba-tiba datang polisi yang langsung menyergapnya. Ternyata dia ditangkap dengan dugaan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita pemilik ponsel yang tadi. Dan akhirnya di kamarnya juga ditemukan sebuah pisau yang berlumuran darah. Apakah dia sedang difitnah atau apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai akhir hingga kamu tidak penasaran. Akhirnya, dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus tersebut. Pengacaranya yang bernama Min Seon tidak bisa berbuat banyak karena bukti sidik jari dan hasil tes DNA yang tidak terbantahkan. Di dalam penjara, dia sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak adil dari penghuni di sana, termasuk dari Deokso, orang yang paling ditakuti di penjara tersebut. Dipukuli, dilecehkan, sudah menjadi makanannya sehari-hari. Sempat sekali Kwon Yoo melawan, namun hal ini ternyata membuat Deokso marah besar. Bahkan yang paling parah adalah Deokso pernah memberi hukuman dengan menyuruh anak buahnya untuk menyodomi Kwon Yoo. Jelas hal ini membuatnya sangat stres. Sampai suatu ketika ibunya datang ke penjara bersama Min Seok untuk menginfokan bahwa si ibu menemukan bukti yang bisa membebaskannya. Di sini semangat Kwon Yoo kembali lagi. Dia merasa hanya perlu bertahan di penjara tersebut sampai ibunya kembali membawa kabar baik. Namun tak lama kemudian Min Seon datang kembali seorang diri dan menginfokan bahwa ibunya sudah meninggal bunuh diri karena terlalu stres memperjuangkan kebebasan anaknya. Namun di sini Kwon Yoo tidak percaya begitu saja. Dia merasa ada yang tidak beres di luar sana. Dia yang merasa emosi lalu berusaha kabur dari penjara. Dia dengan sengaja menusukkan pisau ke perutnya agar dibawa ke rumah sakit. Dan di dalam perjalanan dia melawan petugas sampai akhirnya dia menang dan bisa meloloskan diri. Setelah sukses kabur dari penjara, dia menemui Min Seon pengacaranya untuk meminta pertolongan. Namun Min Seon tidak bisa banyak membantu karena tidak mempunyai bukti yang cukup. Dari pertemuan tersebut, Kwon Yoo tidak mendapatkan apa-apa kecuali kalung peninggalan ibunya yang disimpan oleh Min Seon. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta pertolongan kepada temannya sesama gamer yang bernama Yeowol, dan untunglah di sini Yeowol adalah seorang hacker profesional dan tentunya akan bisa banyak berkontribusi menuntaskan kasus pembunuhan yang menimpa dirinya. Dan yang bikin aku salut di sini adalah tidak hanya Yeowol yang terlibat, bahkan banyak temannya yang lain juga ingin membantu dirinya. Investigasi pun dimulai dengan memutar rekaman CCTV di TKP pembunuhan yang didapatkan oleh Yeowol. Di sini ditemukan sesuatu yang janggal, yaitu rekaman CCTV tersebut seperti sudah dimanipulasi dan tampak sebuah truk putih besar yang mencurigakan di lokasi sekitar TKP. Sebagai hacker yang mumpuni, bukan hal sulit untuk melacak keberadaan truk tersebut. Dan tanpa banyak membuang waktu, Kwon Yoo serta temannya langsung mendatangi tempat truk itu berada yang ternyata adalah sebuah tempat rongsokan mobil. Saat sedang mengawasi lokasi sekitar, benar saja,
Mereka menemukan truk yang dicari, dan tampak dua orang yang mencurigakan meninggalkan tempat tersebut dengan sebuah mobil. Lalu diikuti oleh Kuan Yu, mobil tersebut masuk ke dalam suatu rumah mewah, dan dua orang tadi datang mengambil peti yang ada di rumah tersebut lalu pergi. Sedangkan Kuan Yu menetap untuk mencari informasi dan dia menemukan hal yang mengagetkan, yaitu terlihat isi rumah berlumuran darah seperti bekas TKP pembunuhan, dan terdapat beberapa orang yang membersihkan tempat tersebut agar seolah tak pernah terjadi apa-apa. Adegan kembali ke tempat rongsokan mobil yang memperlihatkan dua orang yang tadi sudah kembali dan memindahkan sebuah peti ke dalam truk putih yang tadi sempat dicurigai. Lalu truk itu pergi diikuti oleh teman Kwon Yu. Ternyata peti tersebut dibawa ke sebuah gedung apartemen. Di sini peran kembali dimainkan oleh Kwon Yu. Dengan bantuan dari Yewol, ia bisa mendapatkan akses menyelinap ke apartemen tersebut dan menemukan kamar di mana peti tadi diletakkan. Yang penasaran dengan isi peti tersebut langsung membukanya dan ternyata berisi sesosok mayat, dan tak lama kemudian lagi-lagi muncul orang-orang yang berada di rumah mewah sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka membersihkan tempat yang terlihat seperti TKP pembunuhan, namun di apartemen ini mereka malah seperti membuat atau merekayasanya menjadi seperti TKP pembunuhan. Nah, di sini pasti kalian bingung kan? Makanya tetap simak video ini sampai akhir karena cerita serunya masih berlanjut. Setelah orang-orang tadi pergi, Kuan Yu langsung mengecek kembali tempat tersebut. Dan di sini mungkin kalian tidak menyangka karena tanpa sadar Kuan Yu sedang dimata-matai dari kamera kecil yang ada di kamar tersebut. Jadi di balik kamera tadi adalah si pengacara Min Seok. Di sini aku akan jelasin singkat dari yang sudah aku ceritakan tadi. Jadi beberapa orang tadi itu sedang melakukan rekayasa TKP pembunuhan. Dari yang aslinya di rumah mewah, lalu diubah seolah-olah pembunuhan itu terjadi di apartemen. Min Seon ini ternyata mempunyai pekerjaan sampingan yang bejat, yaitu memasukkan kejadian pembunuhan. Banyak orang-orang kaya termasuk penjabat yang tersandung kasus pembunuhan, dan karena tidak ingin tertangkap oleh polisi, maka mereka menggunakan jasanya agar pembunuhan tersebut ditunjukkan ke orang lain yang tidak bersalah. Dengan cara merekayasa TKP pembunuhan dan meninggalkan sidik jari korban yang akan dituduh atau difitnah. Mungkin ini juga yang terjadi pada Kwon Yu. Selain itu, kita tahu di sini Min Seon adalah dalang di balik semuanya. Namun, Kwon Yu dan teman-temannya belum tahu atau belum menyadarinya. Kwon Yu yang kesal dengan rekayasa pembunuhan tersebut langsung memberikan pelajaran dengan menghancurkan tempat rekayasa TKP, dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan dia juga meneror anak buah dari Min Seok. Di sini teman-temannya bisa menciptakan alat-alat perusak tersebut. Min Seon yang kesal terhadap Kwon Yu, dia menyewa orang untuk menghabisinya. Dan orang yang dipilih di sini adalah Yukso, tahanan paling ditakuti di penjara. Kwon Yu diculik, disiksa, dan akan dibunuh di suatu gedung tua. Untung saja Yewol menelpon polisi untuk menggerebek tempat tersebut. Dan di sini Kwon Yu bisa kabur. Di sini Yewol mencurigai kenapa bisa ada orang yang mengetahui posisi Kwon Yu dan melakukan kejahatan kepadanya. Lalu, setelah dicek menggunakan alat detektor, tertujulah kepada sebuah kalung yang ternyata sudah dipasang chip. Ya, itu adalah kalung yang telah diberikan oleh Min Seon tadi. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Min Seon dicurigai dan teman-temannya melakukan pelacakan terhadap bangunan tempat si pengacara itu biasa bekerja. Dan tanpa sengaja ditemukan hal-hal yang mencengangkan, yaitu tampak di dalam bangunan terdapat sebuah berangkas besar yang diduga menyimpan banyak data-data, karena terlihat juga banyak kabel besar yang menjulur di bawahnya. Akhirnya, Kwon Yu memutuskan untuk mendatangi bangunan tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Min Seon. Di sini, Min Seon menghajar si bejat ini habis-habisan. Dan saat berada di dalam berangkas besar tadi, terdapat monitor touchscreen yang sangat besar, berisikan data-data kasus pembunuhan yang sudah dipalsukan, tidak terkecuali kasus pembunuhan yang menimpa Kwon Yu.
Terbongkarlah dalang dibalik penderitaannya selama ini. Saat sudah memancapkan flash disk dan akan mengcopy data-data tersebut, dia mendapatkan telepon dari teman-temannya yang sedang ditahan oleh Yokso dan diancam akan dibunuh. Sedangkan proses mengcopy data tersebut membutuhkan waktu karena memiliki ukuran yang sangat besar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya daripada dia bebas dari kasusnya. Namun, teman-temannya celaka. Akhirnya dia mendatangi teman-temannya yang disekap dan tentu di sini terjadilah perkelahian di dalam kegelapan yang sangat cukup keren. Jadi di sini dia dapat memenangkan pertarungan tersebut dan menyelamatkan teman-temannya. Namun seluruh kota sudah heboh karena keberadaan Guan Yu sudah diketahui polisi. Dia pun tampak bingung harus melakukan apa lagi, sehingga dia menyerah dan merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Dan di sini Min Seon tampak sangat kegirangan melihat hal tersebut. Apakah cerita selesai sampai di situ dan berakhir tidak bahagia? Tentu saja tidak. Di tengah kegirangan, Min Seon berubah menjadi sesuatu kepanikan karena tiba-tiba datanya lenyap begitu saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ingatkah flash disk yang tadi dipasang oleh Kwon Yu? Ternyata itu belum dilepas. Dan selama mereka sibuk dengan kasus penculikan, data-datanya sudah berhasil dipindahkan ke tempat lain. Sedangkan teman-temannya yang sudah dibebaskan tadi menyiapkan siaran live untuk menyiarkan data-data video yang sudah dicuri dalam Minseon. Singkat cerita, semua kasus terbongkar. Kebusukan Minseon tersebar luas ke publik. Kwon Yo yang tadinya buron kini bisa bebas karena sudah ada bukti yang menyatakan dirinya tidak bersalah dan film ini pun berakhir bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kamu subscribe kalau kamu suka sama videonya. Jangan lupa juga buat aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Atau kamu juga boleh request di kolom komentar untuk diceritakan film menarik lainnya yang kalian pengen tonton. Oke, makasih udah nonton. See you, bye-bye.